Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel dari Shinkanomi, yaitu di volume 9 yang part 4. Nah, di sini gue akan ngelanjutin pembahasan yang dimana si Seiichi itu ditantang oleh si Zakiya. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya, dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Nah, di video kemarin kan bahasannya sampai Zakiya yang menantang Seiichi untuk bertarung. Oke, kita lanjut dari situ. Sebenarnya di sini Seiichi tidak ingin bertarung, dan Seiichi juga sudah memperingatkan Zakiya untuk berhenti mengajaknya bertarung. Namun perlawanan Seiichi akhirnya menjadi sia-sia, dan Seiichi pun pindah ke arena dalam bentuk diambil oleh Zakiya. Seiichi menyuruh mereka berhenti, tapi Zakiya dan tentara lainnya sangat agresif, dan Saria dan yang lainnya mulai mendukung Seiichi dan tidak ada yang menghentikan pertarungan tersebut. Namun di sisi lain, Zakiya malah menyarungkan pedangnya lagi. Seiichi bingung dan dia mulai berpikir akhirnya Zakiya tidak niat ingin bertarung. Namun ternyata tidak begitu. Malahan Zakiya menyebutkan bahwa cukup anak buahnya saja yang menghadapi Seiichi. Zakiya suka ngelawak nih emang. Seiichi yang mendengar itu mulai kebingungan. Dalam hati Seiichi mengatakan bahwa Zakiya ini suka bercanda atau apalah itu. Tidak lama kemudian sesuatu muncul di dalam pikiran Seiichi yang berbicara. Seiichi bertanya siapakah itu. Lalu yang ada dalam pikiran Seiichi mulai berbicara bahwa dia adalah dunia. Seiichi bingung, dunia itu memiliki entitasnya sendiri. Namun Seiichi tidak memperdulikan hal tersebut. Seiichi pun masih berusaha untuk menenangkan Zakiya agar tidak melakukan pertarungan, karena menurutnya itu hanya sia-sia. Namun Zakiya malah acuh tak acuh dan mencoba untuk menyerang Seiichi. Dia pun menarik pedangnya lagi dari sarung dan bersiap untuk menyerang. Tapi sebelum itu Zakiya meminta ke Barnas untuk menjadi wasit pertarungan mereka. Barna awalnya mencemaskan Seiichi, namun itu hanyalah sia-sia kalau mencemaskan Seiichi. Barna teringat dengan kekuatan Seiichi yang membantai utusan kultus Dewa Setan dan melenyapkan dungeon bawah tanah. Jadi Barna pun setuju untuk menjadi wasit. Dan Barna pun mengumumkan pertarungan Seiichi dan Zakiya dimulai. Zakiya pun menyerang duluan dan berlari ke arah Seiichi dengan niatan membunuh. Seiichi bisa merasakan niat membunuh dari Zakiya. Namun pas pada saat dia berlari, Zakiya malah tersandung. Kocak badut, kok malah ngelawak sih, astaga, bisa-bisanya tersandung. Zakiya tidak bisa menyembunyikan kebingungannya untuk pertama kalinya. Tanpa menunjukkan celah apapun, tidak peduli apapun situasinya sampai sekarang. Jika itu adalah lawan yang lebih rendah, Zakiya menyelesaikan semuanya dengan satu pedang. Tapi dia tidak berpikir bahwa dia akan jatuh di ruang kosong sebelum bertarung. Kali ini lagi dia dengan tegas memeriksa perancah arena dan berpikir tidak ada yang salah dengan itu. Namun Zakiya yang melakukan penyerangan terhadap Seiichi tidak bergerak, seolah-olah tubuhnya menolak segalanya, dan akibatnya sosoknya jatuh dari wajahnya ke tanah. Seiichi pun bertanya ke Zakiya apakah dia baik-baik saja, karena Zakiya itu jatuhnya dari wajah dulu baru badan. Apalagi karena bahkan Seiichi yang seharusnya menjadi lawannya khawatir wajah Zakiya menjadi panas. Namun sambil mengatur perasaan itu agar tidak memaparkannya sedikit pun, dia naik lagi dan mencoba mencabut pedangnya dengan tenang. Dan pedang itu tidak lepas. Tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, Magic Sword Fit Tia, kebanggaan Zakiya, tidak keluar dari sarungnya. Seolah-olah untuk meninggalkan perannya sebagai pedang harta karun ajaib yang telah berbagi medan perang dengannya sampai sekarang berhenti bekerja. Zakiya dibuat bingung dengan fenomena yang terjadi padanya, karena pedang yang selama ini membantu dia berperang malah berhenti bekerja. Dalam arti tertentu, Zakiya mati-matian berusaha mencabut pedang dan sarungnya meskipun dia berada di depan musuh. Tapi tetap saja pedang Zakiya berhenti bekerja, seolah-olah menolak melawan Seiichi.
Bagi Zakia yang dengan putus asa mencabut pedang seperti itu, Seichi tidak tahu harus berbuat apa dan dia hanya bisa menontonnya dalam diam. Kemudian Zakia yang telah mendidih di dalam menyerah mencabut pedangnya dan memegang pedang di bagian atas sarungnya. Zakia mengayunkan pedangnya yang dipasang di atasnya dan mengaktifkan teknik melawan Seichi, tetapi untuk beberapa alasan teknik tersebut kembali ke Zakia tanpa pergi ke Seichi. Awalnya itu akan menghasilkan badai yang akan mengguncang atmosfer di sekitar Zakia, tapi badai tersebut sampai ke Zakia sendiri. Zakia yang terhempas tanpa mengetahui alasannya jatuh dari wajahnya ke tanah sambil berputar seperti bor. Melihat itu, Seichi pun mengucapkan, "Sungguh kasihan Zakia-san." Suara belas kasihan dari Seichi terdengar lagi, tetapi Zakia sekarang tidak malu dan hanya bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia mencoba bangkit dari tempatnya, kali itu dia kehilangan kekuatannya seolah-olah kakinya telah meninggalkan perannya. Tetapi dia menahannya dan berhasil menopang tubuhnya, dan saat dia mengambil langkah, kali itu tanah yang tidak biasa tiba-tiba kehilangan gaya geseknya dan Zakia tidak bisa menginjakkan kakinya dengan kuat di tanah dan tergelincir lagi. Intinya tuh di sini maupun pedang ataukah armor atau tanah atau apapun yang ada di sekitar Seichi itu menolak untuk bertarung dengan Seichi. Jadi intinya begitu aja dah. Apa yang terjadi denganku? Ada apa dengan tubuhku? Itulah yang dikatakan oleh Zakia dalam hatinya. Zakia yang bingung tidak bisa membantu, tapi takut pada fenomena yang terjadi padanya. Bagaimanapun, Zakia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Barnabas, Saria, dan yang lainnya menonton adegan aneh itu. Tapi seperti Zakia, mereka tidak bisa tidak bingung. Lagi pula, sejak pertempuran tiruan itu dimulai, Zakia tidak melakukan apapun selain menghancurkan dirinya sendiri, terutama orang-orang di unit kedua yang dipimpin oleh Zakia. Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di depan mereka dan mereka tidak punya pilihan selain terpana. Zakia yang menyadari bahwa dia tidak bisa menyerang saat mendekat, segera mengubah arah serangannya menggunakan sihir Flame Bullet. Sihir yang diaktifkan Zakia sebagai perhatian Seichi menyerang Zakia sendiri. Tetapi Zakia yang mengira itu hanya kebetulan terus menggunakan sihir tanpa menyerah dan semua itu menyerang Zakia sendiri. Melihat Zakia yang sedang compang-camping, Seichi pun merasa sedih perlahan mendekati Zakia. Dia ngomong ke Zakia untuk berhenti menyerang dan menyerah. Namun Zakia mengira itu adalah kesempatan karena Seichi mendekat. Dia mengaktifkan skillnya di tempat, namun semua itu menyerangnya dan sosok yang compang-camping menjadi semakin compang-camping. Tetap saja, ketika dia memegang pedangnya untuk menang melawan Seichi, dia masih merasa menyedihkan dan kemudian Magic Sword 50 akhirnya terlepas dari sarungnya. Saat pedangnya keluar, Seichi bukan lagi musuh. Ketika Zakia berpikir demikian dan mencoba menyerang Seichi lagi, Magic Sword 50 menekuk dirinya sendiri seolah-olah mengatakan itu masalah. Jadi pedangnya itu berbengkok sendiri gitu. Meski begitu, ketika dia mencoba menyerang Seichi dengan pedang yang bengkok, pedang itu semakin bengkok seolah pedang itu benar-benar menyangkal arti keberadaan Seichi dan terlepas dari tangan Zakia. Di depan rekannya yang jatuh ke tanah, Zakia menggelengkan bahunya. Zakia di sini tidak menyerah sama sekali. Dia berpikir jika dia tidak bisa menggunakan pedang atau sihir, maka tubuhnya saja sudah cukup. Dan karena Seichi mengkhawatirkan Zakia, dia mendekatinya dan Zakia memukul Seichi dari jarak dekat. Tinju itu menembus pipinya sendiri dan bukan di pipi Seichi. Tinju serius Zakia berkekuatan sedang dan itu meledakkan dirinya sendiri. Zakia yang mencoba untuk melakukan serangan balik dari tubuhnya sendiri dengan keterampilan sihir dan senjata mengelus pipinya sambil tertegun dan untuk beberapa alasan tubuhnya bergerak bebas dan tamparan bolak-balik dikirim kembali padanya. Udah, gitu dah pokoknya. Dia bahkan tidak bisa mengerti mengapa dia menampar dirinya sendiri lagi. Dan bahkan jika dia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk menghindari itu bahkan tidak bisa bergerak, bertentangan dengan keinginan Zakia. Tubuh Zakia sama sekali menolak untuk melawan Seichi. Bahkan setelah itu tubuh Zakia terus melukai Zakia sendiri dan ketika momentumnya menghilang seperti di awal, dia berhenti bernapas dan terjatuh. Kemudian tentara dari unit kedua yang bingung dan melihatnya sampai sekarang menatap Seichi dengan mata yang geram. Kesal deh pokoknya dia tuh.
Orpe, wakil kapten dari unit kedua, mencoba menghentikan mereka dengan tergesa-gesa, tetapi tentara lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapi Seichi karena Zakia yang mereka dambakan sedang compang-camping. Barnabas bertanya-tanya apakah dia harus menghentikan itu. Namun Barna malah menikmati pertarungannya karena menurutnya akademi juga akan menghilang. Jadi menyenangkan melihat beberapa hal menarik di akhir. Karena wasitnya Barnabas, dia juga menyetujuinya. Seichi harus melawan semua orang dari unit kedua kecuali Orpe sebagaimana adanya. Namun demikian, pertempuran itu tidak terjadi. Unit kedua yang berpikir tentang bagaimana menyakiti Seichi memiliki semua senjata yang mereka kenakan sebelum terlibat menolak untuk melawan Seichi dan meninggalkan keberadaannya sebagai senjata. Akibat dari pengabaian itu hancur dan menjadi sesuatu yang tidak dapat diperbaiki, dan ketika mereka menyadarinya, mereka harus bertarung dengan diri sendiri seperti Zakia. Jadi gini, pedang dan armor prajurit ke unit kedua itu rata-rata menolak bertarung dengan Seichi. Malahan pedang mereka itu menyerang penggunanya sendiri dan juga armor yang mereka kenakan malah menjadi berat. Nah, gue juga udah pernah bilang kan kalau sihir itu adalah budaknya Seichi. Jadi setiap sihir itu bisa berbicara dengan Seichi. Itu juga termasuk ke dalam sihir milik lawan. Intinya semua sihir itu patuh terhadap Seichi. Namun ada yang membuat gue masih penasaran, yaitu sihir milik Dewa Setan itu sendiri. Apakah dia juga mengikuti Seichi atau tidak? Namun kalau untuk utusan Dewa Setan, semua sihirnya patuh ke Seichi. Karena Seichi kan pernah melawan salah satu utusan Dewa Setan, yaitu Iblis Demiolos. Namun sihir serangan Demiolos malah menyerang Demiolos sendiri, yang akhirnya membuat Demiolos mengeluarkan sihir menteleportasi Seichi ke Netherworld. Tapi sihir itu juga yang sangat menginginkan Seichi ada di Netherworld. Itu bukan karena Demiolosnya, karena sihir itu menganggap keberadaan tuannya si Seichi tidak cocok hidup di dunia tersebut dan cocoknya hanya di Netherworld, karena kekuatan Seichi sudah berada di level dewa. Ketika para prajurit yang tidak mengurangi semangat juang mereka mencoba menyerang Seichi, selain dari kemauan yang kuat itu, masing-masing tubuh mereka meninggalkan pertempuran Seichi kali itu dan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Tubuh mereka mencoba melarikan diri, seolah-olah bagian tubuh mereka keluar dengan sendirinya. Otot, tulang, saraf, sel, mata, hidung, dan seluruh anggota tubuhnya mencoba melarikan diri dari tempat itu, dan akibatnya tubuh prajurit hancur sendiri. Tulang mereka terkilir dalam upaya melarikan diri dari tempatnya, dan mata mereka mencoba keluar dari rongga mata seperti halnya dengan saraf mereka. Gak ngotak anjir, skillnya ini gak ngotak. Skill milik Seichi ini astaga, ini bukan skill sih, melainkan para anggota tubuhnya yang ketakutan gitu. Tapi gak ngotak. Rambut tubuh mereka seperti rambut mereka dicabut sekaligus dengan akar rambutnya, dan semua gigi mereka rontok di tempat. Di depan anggota unit kedua yang berteriak kesakitan, Seichi yang tidak tahu mengapa itu terjadi menjadi bingung. Ketika Seichi meringis melihat adegan yang sangat menyedihkan itu, tubuh anggota unit kedua mengira bahwa mereka telah menyinggung perasaan Seichi, jadi masing-masing dari mereka kembali ke peran aslinya. Berkat itu, para prajurit yang sampai sekarang berteriak-teriak itu terjatuh di dalam tanah dan mati-matian memeriksa kondisi tubuh mereka. Karena mengira mereka akan melawan Seichi, itu menyebabkan situasi itu. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa dunia itu sendiri senjata keterampilan sihir, dan semua tubuh mereka akan berubah menjadi musuh mereka. Dan Seichi sendiri yang menyebabkan tragedi itu tidak menyadari bahwa sekutunya sangat konyol, dan dia bahkan tidak tahu penyebab kekacauan tersebut. Oleh karena itu, dari sudut pandang Seichi, tindakan Zakia serta fenomena yang terjadi pada masing-masing orang dari unit kedua terlihat seperti kejadian yang aneh, dan dia ketakutan karenanya. Ketika para prajurit dari unit kedua sangat gembira karena kembali ke fisik normal mereka, Zakia yang telah pulih pada saat itu dan berhasil berdiri menatap Seichi dengan ekspresi serius, dan dia bertanya ke Seichi apakah itu adalah kekuatan Seichi. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Seichi, di mana dia tidak bertanya kepada siapapun. Namun Zakia tidak yakin dengan jawabannya, dan dia melototi Seichi dengan sangat marah. Bukan hanya Zakia, tapi Seichi juga membodohi pasukannya. Zakia pun berteriak tidak akan memaafkannya, tapi Seichi sekali lagi mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi.
Zakia tidak memiliki telinga untuk mendengarkannya, dan ketika dia mencoba menyerang Seiichi lagi secara terus-menerus, namun tiba-tiba ada sihir permata transisi. Orpe, wakil kapten unit kedua yang telah mengawasi tanpa suara sampai sekarang, mengeluarkan bola transparan seukuran telapak tangan dari sakunya dan melemparkannya ke tanah dengan penuh semangat. Bola yang terlempar itu pecah dan asap meletus dari dalam Zakia dan Orpe, dan itu menempel pada semua prajurit dari unit kedua. Apalagi asap benar-benar menyelimuti Zakia dan yang lainnya, dan ketika asap akhirnya hilang, sosok Zakia dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Untuk perkembangan mendadak, Seiichi terpana. Tidak hanya Seiichi tetapi Barna dan yang lainnya adalah sama, dan mereka hanya bisa membuka mulut. Barnabas yang pertama kali menyadari kewarasannya berkata sambil bingung dan mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Seiichi-kun. Tidak ada yang tahu apakah itu pertempuran tiruan lagi, itu hasil dari sepihak. Kemudian Seiichi bergumam sambil tertegun bahwa dia tidak benar-benar melakukan apapun. Di sisi prajurit Kaiser, Orpe menggunakan Jewel of Transition untuk kembali ke Kaisaran Kaiser bersama dengan Zakia dan yang lainnya. Zakia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia telah dipindahkan dari Akademi Sihir Barbadora dan menatap Orpe dengan kasar. Sebelum Zakia sempat mengatakan sesuatu, tinju tajam Orpe mengenai pipi Zakia. Orpe mengatakan bahwa Zakia yang tadi bukanlah Zakia yang dia kenal. Menanggapi kata-kata Orpe, Zakia terkejut lebih dari yang dia kira. Orpe mengatakan dengan sikap Zakia di sekolah tadi, Zakia tidak berbeda dengan orang-orang yang ada di divisi pertama. Saat Zakia memikirkannya sebanyak itu, rasa sakit yang parah melanda kepala Zakia. Zakia kemudian menekan kepalanya dan dengan putus asa menahan rasa sakit sambil mengingat sesuatu. Dia teringat bahwa dia dipasangi dengan skill Helio. Helio adalah penyihir terbaik Kekaisaran Kaiser dengan julukan Phantom Demon, Helio Loban. Satu-satunya orang di dunia yang dapat mengoperasikan sihir atribut hantu, dan eksistensi itu adalah tangan kanan Shellwall Kaiser, yaitu Kaisar Kekaisaran Kaiser saat ini. Unit kedua yang dipimpin oleh Zakia terdiri dari rakyat jelata dan anggota unit pertama yang hanya terdiri dari orang-orang bangsawan. Baru-baru ini saja semua tentara Kekaisaran Kaiser menjadi transendental. Tentara Kekaisaran Kaiser menjadi transendental ketika Helio mempersembahkan sesuatu kepada mereka dengan Kaisar Shield. Itu adalah alat ajaib yang ditemukan Helio, dan siapapun dapat dengan mudah menaikkan level mereka. Sebagai tambahan, mereka mungkin saja melebihi batas atas level menggunakan alat ajaib tersebut. Awalnya, keberadaan alat ajaib yang lokasi penemuannya sangat dicurigai oleh Zakia, tetap saja tidak ada yang mengajukan pertanyaan. Karena ketika Helio membawa alat ajaib itu, banyak orang telah menerima sihir atribut hantu Helio. Tidak ada yang menyadari keajaiban penyihir terbaik Kekaisaran Kaiser, dan terlepas dari derajatnya, semua orang jatuh ke dalam jebakan itu. Dan karena Helio memerankan yang paling waspada darinya, Zakia, dan yang sangat hati-hati, Zakia tanpa sadari menjadi nyaman bagi Helio dan berubah menjadi orang yang mudah dimanipulasi. Namun, ketika dia datang ke situ, itu adalah kesalahan perhitungan untuk Helio, dan untungnya bagi Zakia bawahannya Orpe tidak terlalu terpengaruh oleh sihir Helio. Tapi karena itu awalnya sihir yang sangat efektif, meskipun kepribadian Zakia telah berubah secara misterius, itu cukup efektif baginya untuk tidak menyadarinya. Ketika dia pergi ke Akademi Sihir Barbadora, karakter Zakia berubah ketika dia baru saja berbicara dengan Barna dan kembali. Namun, Seiichi datang ke sana dan ikut mengeluh. Jika itu orang lain, maka ceritanya akan berubah. Karena seharusnya tidak ada orang yang bisa menghentikan Zakia yang telah menjadi transendental. Tidak peduli seberapa banyak orang mengeluh, dia akan membuatnya pergi. Namun, Seiichi yang datang ke sana, konsekuensi bencana dari mengatakan bahwa itu bukanlah pertempuran, dan dalam menghadapi krisis Zakia dan unit kedua dalam hidup mereka. Sihir yang Orpe miliki telah dilepaskan. Tidak mungkin untuk keluar dari skill Helio dengan pukulan setengah hati. Tapi pertarungan mereka dengan Seiichi sangat mengejutkan sehingga mereka tidak mengetahuinya. Dengan penilaian cepat dari Orpe yang kembali kewarasannya dengan cara itu menggunakan permata transisi yang telah diberikan kepadanya oleh Kaisar Shield, mereka dapat kembali dengan selamat.
Orpe dan Zakia yang menyadari perbuatan Helio, akhirnya mereka berpisah untuk segera menyadarkan prajurit unit kedua yang telah terpengaruh. Para prajurit yang mengingat tindakan mereka dengan kembali kewarasan mereka bergegas dengan penyelesaian dalam mendalam atas tindakan mereka. Mereka juga menyesal gitu. Ada banyak negara yang telah diserang oleh tentara dari unit kedua termasuk Zakia. Kepada prajurit unit kedua seperti itu, Zakia segera memerintahkan mereka untuk kembali ke barak dan beristirahat. Dan para prajurit menuju ke barak dengan terhuyung-huyung. Orpe menatap punggung mereka dengan sedih, tapi untuk saat itu dia senang karena semua orang kembali sadar. Tapi tidak ada yang terpecahkan, sebaliknya itu menjadi lebih rumit. Pertama-tama, fakta bahwa Helio memberikan sihir pada mereka. Orpe berpikir bahwa dia mungkin juga menggunakan sihir pada yang mulia Kaiser. Orpe berpikir lagi jika Helio juga menggunakan sihirnya pada yang mulia, maka Raja Shell pasti akan menjadi sekutunya. Orpe berpikir bahwa Helio mungkin menggunakan sihir dengan tingkat yang sama atau bahkan lebih kuat darinya dari Zakia. Zakia dan Orpe juga berspekulasi bahwa mungkin ada seseorang yang mendukung Helio di balik itu, jadi mereka sangat mewaspadai dan mencoba untuk menyelidikinya. Tapi ada juga kekhawatiran Zakia terhadap Raja Shield karena Zakia tahu bahwa ada satu kekuatan Raja Shield yang bisa menaklukkan benua, yang menurutnya bisa membawa para kerajaan menjadi bawahannya termasuk kerajaan Windberg, Falsha, dan kerajaan Iblis. Karena tiga kerajaan tersebut menentang Kaiser untuk berada di pihaknya. Oleh karena itulah kerajaan Kaiser sangat ingin melawan kerajaan Windberg. Tapi Orpe berpendapat memang kerajaan Windberg itu kerajaan kecil yang bukan apa-apanya. Tapi di kerajaan Windberg banyak petualang kelas S yang namanya sangat terkenal di penjuru benua, yang membuat mereka kesusahan untuk menaklukkan kerajaan tersebut. Kerajaan Windberg memiliki kekuatan besar meskipun itu negara kecil, terlebih lagi Kekaisaran Falsa yang diperintah oleh Permaisuri Merah masih sama dengan mereka dalam kekuatan nasional sebelum mereka menjadi transendental. Meskipun tentara Kekaisaran Kaiser saat itu telah menjadi transendental, tentara di sana pada awalnya kuat dan kekuatan Permaisuri tidak bisa diremehkan. Ada juga kerajaan iblis yang memiliki iblis dengan kekuatan yang kuat. Terakhir negara timur. Tapi ada terlalu banyak misteri di negara timur. Pertama-tama, Raja Shell tidak terlalu peduli tentang mereka sejak awal dan ada cerita bahwa perang saudara juga intens di negara timur. Singkat cerita begini. Jadi, mereka berpikir sangat keras untuk bagaimana cara menyelamatkan kerajaan mereka. Namun ada satu hal yang membuat Zakia berpikir bahwa itu adalah peluang. Dia adalah mantan raja sebelumnya, yaitu Alf. Zakia berpikir mungkin itu yang bisa mengubah kerajaan dan menyelamatkan Raja Shield tersebut. Jadi Zakia dan Orpe pun sepakat untuk menyelamatkan mantan raja sebelumnya dulu, habis itu baru menyelamatkan Raja Shield. Dia juga bersedia untuk menjadi boneka Helio untuk berpura-pura. Dan sempat juga terpikir sesuatu di benak Zakia, itu adalah Seichi. Dia penasaran siapa sosok dari Seichi tersebut. Dan Zakia juga berencana akan melaporkan kejadian yang sedang terjadi di kerajaan Kaiser ke kerajaan Windberg dan mungkin akan meminta bantuan ke kerajaan Windberg. Nah jadi gitu ya guys, sebagaimana yang kita kenal di animenya bahwa Zakia itu sangatlah orang baik. Namun ternyata dia terkena sihir Helio Roban yang akhirnya membuat dia menjadi beringas. Nah, kita balik lagi ke sekolah sihir Barbadora. Di sini gue nggak akan bahas secara detail ya, karena bacanya saja membuat gue terharu cuy. Intinya di sini perpisahan Seichi dan murid kelas F dan juga dengan Beatrice. Para murid mulai menangis dan memeluk Seichi yang membuat Seichi menangis juga. Agnos dan teman-teman lainnya mulai pamit dengan Seichi dan kembali ke daerah mereka, begitu juga Beatrice. Semuanya menangis berpisahan mereka. Setelah semua pergi, Barna pun datang mengucapkan perpisahan kepada Seichi dan Barna bertanya ke Seichi kemana yang akan jadi tujuannya setelah itu. Seichi menjawab bahwa dia akan kembali lagi ke kerajaan Windberg untuk bertemu dengan orang tuanya dan mengembalikan Louis. Barna pun menyetujuinya. Tapi sebelum itu ternyata ada satu murid yang tinggal dan menatap Seichi. Seichi tidak menyadari itu. Ternyata itu adalah Helen. Helen mengatakan ke Seichi dengan wajah nangisnya bahwa dia ingin dilatih lagi agar terus menjadi kuat. Namun yang Seichi dengar malahan bahwa Helen ingin dijadikan sebagai haremnya. Seichi anjing memang, harem terus di pikirannya cuy.
Gue pengen juga sih. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Di video selanjutnya ya kalian tunggu aja lah ya, apa gue juga bingung nih mau ngejelasinnya kayak gimana. Pokoknya ditunggu aja. Nah, mungkin sampai segini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.